Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Sekarang kita masuki segmen keempat di mana kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu untuk bertanya kepada kedua orang guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Baik, kesempatan pertama siapa yang mau bertanya angkat tangannya. Iya, kerudung biru silakan. Oh, sebelah kerudung biru Ibu Pink yang kerudung pink. Iya. Silakan nama dan pertanyaannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herawati dari Majelis Taklim Az-Zahra, Pilada Gotol RW 21. Izin bertanya Ustadz, saya punya saudara yang satu rumah dengan saya dan ia belum berhijab. Bagaimana cara saya untuk menasehatinya agar ia mau berhijab tanpa harus menyakiti hatinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, mau nanya ini berhijab apa berkudung? Iya, berhijab dan berkerudung. Berhijab dan berkerudung. Kudungnya yang di sini apa yang di sini? Pengennya yang menutup aurat secara sempurna. Mau yang kudungnya cuma di leher doang tapi bajunya rapet banget atau yang ketat banget? Yang syar'i. Yang syar'i, oh gitu. Oke silakan, mungkin Ustadz Alfian Hidayat kesempatan pertama, fadhol Ustadz. Untuk menjawab daripada pertanyaan Ibu Herawati yang tadi menyampaikan sebuah pertanyaan bahwasanya cara menasehati daripada orang yang belum berhijab supaya tidak sakit hati dengan nasihat tersebut. Iya kan Bu ya? Bahwasanya yang namanya nasihat itu adalah qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Kita itu terkadang kalau selalu menjaga perasaan orang nggak bakal beres-beres Bu. Nggak bakal beres-beres. Sedangkan yang namanya sebuah hikmah atau nasihat itu datang dari mana saja. Baik dari lisan orang ataupun daripada mulut binatang. Ini makanya kita disuruh ambillah hikmah walaupun itu keluar daripada mulut binatang. Coba sekarang bapak-bapak, ibu-ibu saya mau tanya. Ketika dengar burung titutit, kira-kira dalam hati ini kita ngomong tanda apa itu? Tuh kan. Berarti apa? Iya. Suara burung titutit mengingatkan kita akan kematian. Iya. Nasihat bukan? Nasihat. Apalagi kita memberikan nasihat kepada saudara, sampaikanlah nasihat itu karena itu kewajiban kita kepada saudara kita. Dalam artian bahwasanya memang hidayah itu datangnya dari Allah. Tapi ingat semua itu ada sebab dan musababnya. Maka dari itu bisa jadi dengan kita menyampaikan nasihat tersebut ini sebab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Berikanlah daripada penyampaian kita dengan baik. Walaupun contoh kadang-kadang nyelekitin hati, ya kan begitu ya. Iya, yang namanya obat mah pasti pahit. Iya apa iya? Betul. Yang apa Bu biar kompak? Iya. Ini lemes banget kayak belum makan. Dari tadi pada melongo. Ampun dah. Biar semangat ngapa? Yang namanya obat pasti pahit. Kalau permen pasti manis. Lama-lama bikin sakit. Begitu. Sampaikan Bu, walaupun itu pahit. Nih yang namanya kewajiban seorang muslimah harus menutup auratnya. Terutama mahkotanya bagi wanita adalah nih yang ada di kepala. Yaitu apa? Rambut. Sebab kenapa? Satu helai itu rambut terlihat oleh orang bukan mahramnya. Mereka melihat daripada rambut wanita itu menjadi bahan nanti buat godok dia di api neraka. Serem apa kagak? Serem. Kalau dengar begini serem, tapi praktiknya mah kagak dipakai pisan. Iya, makanya Bu sampaikan. Ini kewajiban kita. Dakwah itu bukan hanya tugas ustadz, bukan. Dakwah itu bukan hanya tugas kiai, bukan. Bukan hanya tugas guru, bukan. Kita semua wajib berdakwah. Terkhusus ku anfusakum wa ahlikum naro.
pelihara, jaga diri kalian, keluarga kalian daripada panasnya api neraka. Jangan suka cuek, apalagi seorang bapak. Apalagi nih, hati-hati. Kata Nabi ada golongan manusia yang gak dapat rahmat dari Allah nanti pada yaumul qiyamah. Salah satunya adalah ad-dayus. Siapa itu ad-dayus? Yaitu seorang bapak, seorang suami yang gak punya rasa cemburu kepada keluarganya. Gak punya cemburu kepada istrinya, gak punya cemburu kepada anaknya. Anak keluar rumah pakai celana pendek banget. Pendek banget. Lah kalau orang balat mah mending pada cakep-cakep putih-putih mulus. Lah bocah kampung pakai celana pendek udah kaki cebrik. Iya lah buluk digaruk ngebul. Itu manusia setengah oncom itu. Iya. Bilangin tutup aurat kalau keluar rumah. Istri juga sama begitu. Kenapa? Ini kewajiban kita untuk menjaga keluarga kita daripada panasnya api neraka. Masya Allah. Bu. Udah jelas Bu. Nasihatinnya juga jangan depan orang rame. Berdua aja ngomong baik-baik. Kalau nasihatin depan orang rame nanti kesinggung. Begitu Ustadz ya? Pahit sih pahit, tapi jangan sampai sakitin pahitnya. Ya, betul ya Bu ya? Iya aja Ibu. Baik, selanjutnya siapa yang mau nanya angkat tangannya? Iya silakan, depan mana? Nah ini dia silakan Ibu, kerudung pink. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Aminah dari Masjid Taklim Binaan Asyifa Villa Dagotol. Mohon izin Pak Ustadz saya bertanya. Teman-teman saya atau besti ya Pak Ustadz, bahasa gaulnya besti, suka share-share hal-hal yang tidak baik di grup WA. Apakah itu suatu zina dan gambar yang di-share kadang-kadang tidak baik atau yang jorok-jorok itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Nama siapa tadi nama? Yang jorok-jorok tuh sampah. Gambar-gambarnya. Oh gambar jorok, saya kira gambar jorok. Sampah. Berarti gambar sampah. Oh. Gambar pornografi gitu Ya, Bu. gambar yang tidak Lah baik. iya ngomong jorok saya mikir tempat sampah. Lagi buang sampah. Gambar jorok. Kamar mandi dikirim. Silakan Ustadz, Fadil Ustadz. Baik, Ustadz Iksan. terima kasih Ibu Siti Aminah. Pertanyaannya terkait dengan apakah itu sudah zina. Wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Ya kalau sudah ngirimin yang namanya stiker yang begitu-begitu kan ya. Ya, itu sudah mendekatkan diri kepada zina. Sementara zina itu adalah perbuatan dosa besar. Bagaimana cara kita mengingatkan? Baligu ini walau ayat, sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Tadi guru kita menyampaikan harus santun. Ya jangan ngomong juga di grup. Pak nggak boleh ngirim begituan Pak. Ya nggak boleh. Sampaikan dengan santun. Kalau perlu japri, ingetin. Betul? Nah karena apa? Karena akan menjadikan dosa berjamaah. Udah mah banyak yang nontonnya di grup. Yang lihatnya nggak ada yang ingetin. Lah bagaimana itu urusannya? Semua bakal masuk neraka berarti ya. Kalau begitu, nah bagaimana caranya? Sampaikanlah dengan santun, sampaikanlah dengan akhlakul karimah, biar sama-sama enak. Yakin kalau menyampaikannya dengan santun, insya Allah beliau juga akan merasa ternasehati gitu. Jangan dikit-dikit main marah pakai emoticon, dikirim begitu emoticonnya begini, kadapin, gitu. Merah semua, hurufnya besar, itu nggak baik. Sampaikan di belakang pakai japri atau kalau perlu bertemu, kalau perlu ada yang menengahi, ya siapa yang lebih menengahinya, misalkan adminnya dan lain sebagainya. Karena saya pun ngalamin Bu di grup jamaah dikirim yang begituan tengah malam, masya Allah. Ustadz ini malam Jumat katanya, apaan malam Jumat? Tung langsung begitu. Saya hapus, untung saya adminnya, tapi nggak dikeluarin, diingat. Gitu ya Bu ya, sama-sama ngingetin pas sabakul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan. Terima kasih banyak Ustadz Ihsan. Bu siapa lagi yang mau nanya? Angkat tangannya. Yang mana nih? Oke kalau gitu bapak-bapaknya deh, silakan Bapak. Coba Bapak, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, oke saya aja deh kalau gitu yang nanya. Nih Ustadz, tadi kan kita ngelihat orang yang
tema yang kita angkat di awal itu adalah tentang orang melakukan hubungan perzinahan. Bahkan perzinahan itu dilakukan dengan keluarganya sendiri atau hubungan darah. Ini kan semacam penyakit ya Bu ya. Nah, gimana nih kalau orang yang melakukan itu, apakah masih terbuka pintu tobat untuk mereka? Itu apakah dia bisa diampuni dosanya karena ketidaktahuannya atau karena memang dulu dipengaruhi oleh nafsu? Ya kita nggak tahu, Allahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa menjudge seseorang. Apa yang bisa dilakukan bagi orang yang sudah terlanjur melakukan itu? Silakan Ustadz Fadl. Makanya amatlah penting yaitu pendidikan agama di dalam keluarga. Bahwasanya dalam hal kehidupan kita ini begitu amat berat cobaan. Terkhusus yaitu cobaan hawa nafsu, syahwat. Hal itu bisa terjadi jikalau tidak ada bahwasanya pendidikan agama baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan. Akan tetapi bagi mereka yang mungkin memang belum paham, memang dulu enggak ngaji, enggak mengerti, sudah melakukan itu, Allah Maha membuka pintu taubat bagi hambanya. Jikalau hambanya benar-benar bertaubat, menyadari atas kesalahannya, kehilafannya, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Tapi ingat, taubatnya kudu benar-benar taubat, jangan taubat sambel. Udah tahu pedes, cocok lagi. Kadang-kadang kan begitu, ya ada STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, ada apa kagak? Ada. Iya, ngaji rajin, sholat rajin, ngomongin orang jalan juga. Ada apa kagak? Ada. Mana makhluknya? Ya, kudu benar-benar tobat. Menghindari daripada hal-hal yang sudah terjadi. Allah Maha Pengampun atas segala tobatnya seorang hamba apabila dia menyadari kesalahannya. Iya, Ustadz, kalau kayak gitu kan kita juga sering lihat ya kasus kayak misalnya seorang ayah memperkosa anaknya. Ya, anak kandungnya, anak tirinya dan lain sebagainya. Kadang-kala hukuman di dunianya lebih berat Ustadz. Di sel, masukin di penjara, itu habis itu digebukin Ustadz. Nah, kalau Allah sendiri buat orang yang sampai tega melakukan gitu, sampai anaknya hamil, ya itu kan apa ya namanya ya, nurani kita, batin kita menolak kejadian seperti itu. Gimana itu hukumnya di zaman Rasulullah? Apakah ada hukuman, maaf ya, kan ada Islam ada hukum kisos, itu dibunuh dan segala macam. Nah kalau untuk orang-orang seperti ini hukumannya apa kalau berdasarkan hukum fikih yang kita ketahui, atau mungkin nanti bisa tambahkan juga oleh Ustadz Ihsan juga. Silakan Ustadz. Baik Kak David, sebenarnya melakukan hal seperti itu ada dua hal yang harus kita lihat. Niatnya karena apa? Ada dua hal. Yang pertama karena nafsu, yang kedua karena ketidaktahuan. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Apapun yang namanya dosa, hukumnya salah di mata agama. Nah, hukumannya seperti apa? Tentunya itu ada hukum tersendiri, ranjam. Hukum rajam. Ranjam, ya. Dan itu bagaimana? Itu termasuk fahisyah nggak Ustadz? Mohon maaf. Betul. Termasuk penggodaan keji ya itu? Iya. Ya? Allahu Akbar. Dan bagaimana Allah membuka ampunan kepada mereka yang berbuat keji seperti itu? Bagaimanapun manusia itu ada titik lemah. Dilahirkan, diciptakan di tengah. Makin kanan dia seperti malaikat. Makin kiri lebih kasar, lebih buas daripada binatang. Mana ada singa bu ngehamilin anaknya. Mana ada anak tega membunuh ibunya. Binatang pun gak ada. Tapi manusia, Allah sadar betul, maha sadar bahwa manusia itu ada titik lemah. Maka apa yang menjadi titik pertempuran terberat kita? Ajihadun nafs. Bertempur melawan hawa nafsu. Nafsu kita nih yang mendorong ke arah situ. Hukumannya sudah jelas di dalam Islam. Diranjam. Belum lagi di akhirat. Tapi bayangkan apa yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada hukum sebab dan akibat. Ini yang harus kita lihat. Apakah Allah menutup ampunan itu? Tidak. Sampai dua waktu. Yang pertama Allah membuka taubat itu sampai matahari terbit dari barat. Yang kedua sampai napas berada di kerongkongan. Asal bertaubat bersungguh-sungguh. Begitu Kak David. Baik, kalau Ustadz Afin mau ditambahin? Ya kalau saya mau tambahkan sedikit, perbuatan itu lebih hina daripada perbuatan binatang. Ya. Makanya kudu waspada, hati-hati, ini buat anak-anak kita nih.
Di zaman modern saat ini begitu amat banyak tontonan yang enggak bisa menjadi panutan. Sehingga sekarang ini rasa malu sudah mulai hilang dalam diri manusia. Bahwasanya kata baginda Nabi, al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhor. Rasa malu dan iman itu menjadi satu padu, kalau hilang salah satunya maka hilang semuanya. Lihat orang sekarang bangga berbuat maksiat sekarang, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Makanya kudu jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita khususnya dalam pergaulan. Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, Bu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluarga kita dari api neraka, khususnya para bapak nih. Pak, lemes banget. Tuh pada ngopi belum? Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngaji bareng dengan guru kita Kiai Munawir Ngajir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.